Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah masuk ke bulan Syawal dan kita baru saja dicuci di bulan dengan rumus dicuci mboten, Bu? Ramadan itu artinya membakar. Kenapa ini dimaknai Ramadan? Kata Ramadan itu sudah ada sejak sebelum Islam, yaitu zaman jahiliyah. Jadi kisahnya nama-nama bulan itu disesuaikan dengan waktu saat penentuan nama itu. Dzulhijjah, yaitu bulan di mana dilaksanakan haji. Dzulhijjah. Nah, ini adalah Ramadan itu pada saat Ramadan yarmundu itu membakar, terik panas. Nah, di situ dimaknai di dalam Islam bahwa satu bulan itu ibadah-ibadahnya itu mampu membakar seluruh dosa-dosa kita. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man shoma." Terus ya, enak ngeten iki umi-umi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa selama 1 bulan Ramadan, tetapi ada syarat. Syaratnya apa? Iman dan ihtisaban. Ihtisab itu mengharap ridha Allah. Jadi kita puasa bukan karena yang lainnya, tapi karena iman. Dan kita tidak berharap apa-apa kecuali hanya ridha Allah. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang berpuasa dengan tujuan ben sehat, ora bener. Orang puasa ben langsing, ora bener. Yang bener apa? Ihtisaban karena Allah. Nah, ewon dene sehat, kurus, langsing, seger, itu adalah bonus. Ya, itu semuanya bonus. Karena itu kalau belanja jangan mengejar bonusnya. Ya. Keramayana diskon 50 plus 20, padahal regane nak dibandingke nang toko liya padha karo sing ora diskon. Tetapi niku diumumke enten pinggir-pinggir dalan niku lho. 50, sale 50 plus 20. Tetapi begitu masuk regane, lah kok isih larang. Klambi sing ana mring harga 75 di situ 350. Didiskon 50%, dadi 175, kurangi 10%, berarti apa? 17,5, masih 160. Padahal nomor harga 75. Jangan mencari bonusnya, mencari yang utamanya. Kata ya ibu-ibu, bapak-bapak. Karena itu kita sudah sampai ke Ramadan. Ramadan selesai berarti kita masuk ke Idul Fitr. Saya sebentar cerita Idul Fitr. Idul Fitr itu jadi apa? Kembali kepada suci ngoten nggih. Saya kira gitu nggih. Nggih. Salah. Idul Fitr itu artinya hari pesta. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, sarapan itu dalam bahasa Arab namanya futur.
itu akar katanya sama dengan fitr. Kalau kembali kepada suci, itu artinya Idul Fitrah. Memang secara bahasa kadang fitri juga berarti fitrah. Tetapi khusus untuk Idul Fitri tidak ada hubungannya dengan fitrah. Karena itu zakat fitrah harus dibagikan sebelum tanggal 1 Syawal. Supaya apa? Supaya tanggal 1 ora ono wong ngeleh. Supaya tanggal 1 itu semuanya makan. Ya. Kalau kita melihat fikih aslinya ibu-ibu, bapak-bapak, yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang miskin yang pada hari itu tidak bisa makan. Lah saiki wong sak Kadisoko, sak Purwomartani tanggal 1 tuh enggak ada yang tidak makan. Makan semuanya, malah karo lontong opor. Nah, perlu ditambahi endrok. Berarti apa? Gak ada yang tanggal 1 Syawal itu tidak makan. Nah, karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, masuk Syawal. Apa arti Syawal? Syawal itu artinya mengangkat. Syawala atau syala yashulu. Syawal itu meningkatkan atau mengangkat. Apa artinya? Filosofi kupat, laku papat. Napa niku? Lebar, luber, lebur, labur. Nah, ini saatnya kita labur. Labur niku napa? Sing ngerti labur niku wong desa, Bu. Jenengan saking kutha mungkin pun mboten ngertos labur. Labur niku cat putih dibuat dari gamping. Oke, kita wong desa kabeh gitu. Itu selesai Syawal. Karena itu apa ibu-ibu, bapak-bapak, memang dikatakan tanggal 1 Syawal atau Idul Fitr, itu kita semuanya sudah dalam kondisi fitrah. Bisa jadi karena apa? Itu tadi sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa selama 1 bulan Ramadan, dimaafkan, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kalau gitu kita hari ini tanggal 1 Syawal berarti bersih. Karpe. Ya. Tetapi jika kita berpuasanya imanan wahtisaban, pasti Allah mengampuni. Karena itu jangan berniat selain itu tadi. Lillahi ta'ala. Ya. Oke, selesai. Ramadan, Syawal. Sekarang kita waktunya untuk meningkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Dilabur. Dilabur niku bosone anak-anak saniki napa? Di make over. Make up. Didandani. Bagaimana caranya? Ya, yang selama ini kita baca Al-Quran seminggu kadang buka sekali, itu mong sak ruko. Ya, sekarang setiap hari. Meskipun tetap 1 ruko, tetapi istiqomah. Istiqomah. Peningkatan. Yang selama ini kita belum bisa bangun malam, selama 1 bulan sudah dibiasakan bangun malam. Mengapa kita bangun malam pada bulan Ramadan kok bisa? Betul, tujuannya karena makan. Kalau tidak ada perintah makan, mungkin susah ini bangun jam 3. Kenapa kita bangun enak aja? Kenapa? Makan begitu ono alarm berbunyi langsung tangi gerigah. Karena apa? Sing dipikir kae mangan. Nah, itulah makanya kita itu alhamdulillah enek acara apa-apa kuwi kudu ana mangan.
Ben baik, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan situ yang saya inti saya, Son. Saya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak belajar dari sejarah. Saya sudah bicara tentang Pak Agung karena yang lainnya diberi tema-tema. Saya ditanya Pak Agung, Pak Isa mau bicara kenapa? Apa yang belum? Saya tanya itu Pak Agung. Oke, kali itu saya akan mengambil tema sejarah. Apa yang akan saya bicarakan adalah yang ada di dalam Al-Quran dan kita telusuri ada enggak sejarahnya. Karena itu saya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan ayat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79 itu panjang sekali. Allah berfirman, wa ila atin akhahum huda qala ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Allah berfirman, ya Muhammad, aku ceritakan kepada kaum Ad kami kirim utusan, yaitu Nabi Hud, yang menyeru kepada kaumnya, anibudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Allah, kecuali hanya Dia. Afala tattaqun, apakah kalian tidak takut kepadanya jika kalian tidak menyembahnya? Dalam riwayat ibu-ibu, bapak-bapak, kaum Ad itu adalah keturunan Nabi Nuh lewat anaknya yang bernama Sam. Nuh itu punya putra yang selamat dari banjir itu 3. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafid. Sam atau Sem dalam bahasa Ibraninya itu nanti akan melahirkan anak cucu menjadi bangsa yang besar namanya Samiyah. Bahasa Inggrisnya Semite, dalam bahasa Indonesianya bangsa Semit. Bangsa Semit. Nanti bilang bangsa Semit itu kalau di Eropa awal abad ke-20, jadi mulai tahun 1900 sekian sampai 1950-an, yang namanya Semit itu adalah Yahudi. Karena itu gerakan anti-Semite itu berarti gerakan anti-Yahudi. Tetapi mulai tahun 1990-an gerakan itu berubah. Anti-Semit berarti anti-Arab, anti-Islam. Ya. Nah, dari Sam akan melahirkan bangsa Semit, dari Ham akan melahirkan bangsa namanya Hemit atau Hemitik atau Hamyah dalam bahasa Arabnya. Hamyah itu adalah yang banyak menghuni Afrika. Kemudian dari Yafid itu akan menurunkan bangsa yang paling besar di dunia, yaitu bangsa namanya Indo-Eropa, yang hidup dari India sampai ke Eropa. Karena Eropa menjajah Amerika dan Australia, akhirnya apa? Mereka ke sana. Jadi paling besar. Induk bangsa yang paling besar itu ini. Nah, dari Sam itu nanti akan punya putra banyak, diantaranya Arfakhshad. Arfakhshad itu putra sulungnya. Nah, nanti keturunan yang kelima itu akan sampai kepada Hud alaihissalam. Diriwayatkan ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Adam itu hidup umurnya 950 tahun. Nabi Adam punya putra kabeh kembar. Orang Jawa punya istilah kembar dampit. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jumlahnya pinten? 43. Hanya yang terakhir yang tidak ada kembar. Karena apa? Wes gampang golek jodoh.
Dalam riwayat juga dikatakan Nabi Adam itu meninggal ketika anak cucunya sudah berjumlah 100.000 orang. Penerus Nabi Adam itu adalah putra sulungnya yang bernama. Penerus Nabi Adam itu putra sulungnya yang bernama. Nabi ini paling banyak disebut-sebut dalam kisah Jawa, yaitu Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah nenek moyangnya orang Jawa, kata orang Jawa. Orang Mesir mengatakan nenek moyangnya orang Mesir. Tetapi ini adalah kalau lihat silsilah Jawa, silsilah raja-raja Jawa, itu sampai ke Nabi Sis. Sampai ke Nabi Sis. Nah, Nabi Sis punya keturunan, apa ya namanya? Keturunan kelima itu Wareng. Nggih, Wareng nggih. Itu namanya Nabi Idris. Nabi Idris punya keturunan keempat, berarti buyut, atau warengnya ya, atau canggah. Canggah itu namanya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh ibu-ibu, bapak-bapak umurnya 1050 tahun. Berdakwah di umatnya di dalam Al-Quran dikatakan 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Kesabarannya Nabi Nuh luar biasa. Dan itu pun yang ikut hanya sa-RT, Bu. Padahal kota tempat tinggalnya Nabi Nuh sudah sangat besar. Kemudian mereka diazab oleh Allah dengan banjir. Dahulu ketika saya waktu kecil di kampung-kampung, jarene sak donya banjir kabeh wong mati. Itu ceritanya dahulu. Padahal sebetulnya tidak. Yang mati siapa? Yang umatnya Nabi Nuh toh. Jadi kalau digambarkan kene wong sak Yogya mati misalnya gitu. Karena apa? Kena lahar dingin misalnya. Jadi wong Klaten selamat, Magelang selamat. Itu sama seperti ini. Karena apa? Karena penelusuran antropologi menyatakan bahwa banyak bangsa yang bukan keturunan Nuh. Di antaranya apa? Bangsa kita. Bangsa kita itu bukan keturunan Nuh. Kita itu masuk ras namanya ras Mongolid. Ras Mongolid namanya Mongolid berasal dari Asia Tengah. Mongol. Kita masih satu darah dengan orang-orang Indian Amerika, Red Indian. Kok bisa orang Mongol sampai ke Amerika? Ternyata kisahnya saya membaca Races of the World, buku judulnya Ras-ras umat manusia. Ternyata pada zaman es itu kalau musim dingin antara Amerika dengan Asia itu ketemu. Karena lautnya membeku. Orang-orang Mongolid itu berburu, mengejar binatang. Yang dikejar terus melayu, terus sesuai ngetan. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya apa? Mereka sampai ke tanah yang berbeda. Begitu datang musim panas, airnya mencair, nggak bisa kembali. Akhirnya apa? Meninggal di situ. Menetap di situ, bukan tinggal, bukan meninggal. Nah, lama-lama karena mereka di tempat dingin, mereka mencari tempat yang hangat, yaitu ke selatan sampai ke Amerika Tengah, Amerika Selatan. Oke, saya kembali ke kita. Ad. Bangsa Ad itu ada di mana? Di dalam Al-Quran dikatakan bangsa Ad adalah bangsa yang sangat kuat. Di dalam kisah-kisah disebutkan ini bangsa raksasa. Mereka adalah ras yang paling tinggi dalam sejarah umat manusia. Kalau zaman modern
bangsa yang paling tinggi itu bangsa mana, Pak? Orang yang rakyatnya satu negara di rata-rata paling dhuwur dhewe sak donya. Ternyata Sudan. Orang-orang Sudan itu rata-rata, saya punya teman Sudan, itu rata-rata segini saya. Rata-rata. Ya, itu ras umat manusia. Dan bangsa atau kaum Ad itu sangat kuat. Mereka memiliki teknologi pahatan yang sangat hebat. Sehingga mereka bisa membuat istana dengan cara memahat gunung batu. Gunung batu, ibu-ibu, bapak-bapak, itu dipahat. Di dalamnya dibuat kamar-kamar, dibuat ruangan-ruangan, dan di depannya ada pilar begini-begini, tapi jauh lebih besar pilar-pilarnya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan wa irama dzatil imad wa thamudal ladzina jabu sahra bil wad wa irama dzatil imad. Iram adalah ibu kota kaum Ad. Mereka membangun istana-istana. Kaum Ad itu di dalam Al-Quran, silakan dibuka di surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu tempat tinggalnya kaum Ad. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu tempatnya antara Hadramaut dan Oman. Kalau sekarang masuknya ke wilayah Yaman, negara Yaman. Bangsa Ad itu diajak oleh Nabi Hud untuk beriman. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadharu ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Orang-orang Ad itu menantang Nabi Hud dengan mengatakan apa? Apakah kamu menyuruh kami semuanya untuk menyembah Allah yang satu? Mereka itu nggak rela menyembah satu. Karena apa? Mereka punya banyak Tuhan berupa berhala. Jadi kalau satu kayaknya kurang. Ah, itu. Masa Tuhan ini satu? Nah, itulah makanya lihat kisahnya Musa ketika berdebat dengan Fir'aun. Apa katanya? Ya Haman. Haman itu patihnya Fir'aun. Bangunlah bangunan yang sangat tinggi. Sehingga dari situ aku nanti bisa nengok kamarnya Tuhannya Musa. Ah, itu kalau kita sekarang gitu itu. Karena apa? Dia ingin mengetahui di mana Tuhannya. Karena Musa selalu mengatakan Tuhan ada di langit. Nah, ini ingin ditengok oleh Fir'aun. Sama seperti ini. Apakah engkau wahai Hud menyuruh kami untuk hanya menyembah satu Tuhan? Kemudian kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang. Faktina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Karena itu kalau kamu memang benar, datangkan sajalah azabmu yang tadi kamu sampaikan. Ini orang-orang Ad. Dan ini ibu, bapak-bapak yang berbicara ini adalah para pembesar, para penguasa Ad. Berarti yang paling banyak menentang kebenaran adalah para penguasa. Kalau sekarang yang paling banyak menentang kebenaran penguasa apa rakyat tuh? Kalau mboten njaluk jawaban nggih direnung kemawon. Ternyata apa? Sejarah selalu terulang.
Kenapa kalau ada sesuatu yang baru yang menentang pertama kali itu penguasa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ketoke lagi. Sing mari kula nggih nate. Dadi penguasa itu nyaman. Dadi pemimpin niku nyaman. Sing mari apa nang ndi numpak mobil dikawal polisi dadi ora kena macet. Nyang ndi ana sopir ora satuku bensin. Penak to? Nyang ndi nek nginep nang hotel digelekke hotel sing paling apik. Ora usah bayar. Nggih. Penak mboten? Penak. Mulane akeh apa? Wong rebutan. Nah, ketika datang kebenaran, mereka akan merasa, wah, ini bahaya, ini nak dadi kaya ngene, aku ngretok bagian meneh. Aku ngretok apa-apa. Karena itulah penentang-penentang kebenaran itu hampir di seluruh bangsa dalam sejarah selalu mengatakan penguasa. Penguasa. Masih ingat kisahnya Namrud? Namrud ketemu dengan Nabi? Nabi sinten, Bu? Nggih nikilah perlunya belajar sejarah nggih. Namrud itu yang membakar Nabi Ibrahim. Dalam sejarah ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi yang bisa ditelusuri waktunya itu mulai Nabi Ibrahim. Sebelumnya Ad, Samud, Saleh itu enggak diketahui. Nabi Ibrahim mulai bisa diketahui karena apa? Disebutkan dia bertemu dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu dalam kisah Kejadian atau dalam buku atau kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian disebutkan meninggal tahun 2223 sebelum Masehi. Itu adalah waktu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hidup. Berarti Nabi Ibrahim itu hidup abad ke-23 sebelum Masehi. Karena itu apa? Nabi Nuh jauh sebelum itu, Nabi Saleh sebelum itu, Nabi Hud sebelum itu juga. Karena riwayatnya setelah Adam, Idris, Nuh punya anak-anak, kemudian baru Ad itu kepada Nabi Hud. Setelah Nabi Hud bangsanya hancur, muncul Samud dengan Nabi Saleh. Nanti akan dihancurkan dengan kisah yang bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika penentangan-penentangan itu terjadi, bahkan kaum Samud menantang Nabi Hud. Ngoten nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah melihat zaman sekarang orang yang keluar Islam kemudian menantang Allah? Banyak sekali. Ya. Di antaranya ibu-ibu yang luar biasa itu. Ya. Yang namanya, dia menamakan dirinya Dewi Bulan, tetapi sebetulnya namanya Sutini itu. Siapa itu? Dia tidak berani tinggal di Indonesia. Dia mengupload dari Amerika terus. Dia menantang Tuhan. Tetapi menurut berita terakhir dia sakit di rumah sakit yang seluruh dokter tidak mengetahui sakitnya apa. Wallahu alam. Kita nggak tahu ya. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah kaum Ad adalah bahwa apa yang mereka minta itu dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Mereka diberi azab. Azab kaum Ad itu berupa angin yang sangat kencang. Nek zaman sakniki mobil terbang, kados ngene tornado niku lho. Ya. Tetapi itu dinginnya luar biasa. Orang hanya bisa bertahan beberapa saat mati karena kedinginan dan angin yang sangat kencang.
Itulah kehidupan Al-Ahqaf. Kemudian mereka itu karena di padang pasir, akhirnya kotanya lama-lama tertutup oleh pasir. Dan baru tahun 1990 ada seorang ilmuwan namanya Nicholas Clock. Itu seorang arkeolog meminta NASA untuk memetakan daerah di mana diperkirakan kaum Ad itu ada. Karena cerita tentang Ad itu menjadi cerita turun-temurun di kalangan orang-orang Arab Badui. Akhirnya apa? Mereka bisa menemukan, para arkeolog mulai menggali tahun 1990 dan menemukan di kedalaman 12 meter mereka menemukan pilar-pilar yang disebutkan di dalam Al-Quran, Irama Zatil Imad. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan rekayasa. Itu benar terjadi. Ini hampir tidak lama setelah itu, jaraknya nggak nyampe ratusan tahun, hanya beberapa puluh tahun. Di tempat lain, yaitu yang disebut kalau zaman sekarang namanya Madain Soleh atau Al-Hijr atau Higra dalam bahasa Eropanya, itu antara Saudi Arabia dan Yordania. Kalau tadi di selatan, sekarang di utara. Ada tempat namanya Higra atau Madain Soleh, wilayah lebih luas namanya Al-Ula. Itu tempat bangsa lain, yaitu bangsa Samud. Di mana wa ila samud ahum solihah. Allah mengutus kaum Samud untuk berdakwah, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh berdakwah luar biasa. Bahkan ditentang habis-habisan oleh para pemuka dan seluruh kaumnya, dan para pemukanya minta apa? Berkata kepada Nabi Saleh, jika kamu betul-betul Nabi utusan Allah, coba keluarkan dari batu besar ini onta. Dengan penjelasan apa? Onta yang baru hamil 10 bulan. Mintanya sampai detail, Bu. Onta yang baru hamil 10 bulan. Kemudian apa? Diiyakan oleh Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba muncul dari batu itu onta betina yang sedang hamil 10 bulan. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, silahkan kalian memberi minum ternaknya, tetapi sisakan 1 hari untuk onta Allah ini minum. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kenyamanan mereka mulai terganggu. Kenapa terganggu? Awalnya setiap hari boleh memberi minum ternak, sekarang 1 hari disisakan untuk onta Allah. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, ada upaya untuk membunuh ini. Dan ternyata pimpinan makar yang akan membunuh onta ini 2 orang perempuan. Luar biasa. Masih ingat surat Al-Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi ini apa mana wa imra'atuhu hammalatal hatab? Apa kemana hatab niku kayu bakar? Apa kemana-mana gendong kayu bakar? Bukan, ini mana simbolis, yaitu apa? Kemana-mana membakar orang untuk benci kepada Muhammad. Kemana-mana menfitnah. Dan ini adalah yang menyuruh Wahsy untuk membunuh paman Nabi, yaitu Nabi siapa? Iya. Matinya di mana? Yang pernah haji tahu, biasanya pernah ziarah. Ya. Biasanya pernah ziarah yang seperti itu. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, sama seperti ini. Kaum Samud berusaha untuk membunuh onta. Kemudian
dikatakan siapa yang bisa membunuh ini nanti akan apa? Aku jadikan suami. Wah, ini orang kaya, ayu. Akhirnya ada yang mendaftar, aku bisa membunuh. Akhirnya ada satu orang dibantu dengan 7 orang kawan-kawannya, malam-malam mendekati itu langsung membunuh ontanya. Paginya begitu mendengar itu, Nabi Saleh bersedih. Kemudian dia mengatakan, kalian memang kaum yang tidak mau memikirkan kebenaran. Dari situ akhirnya apa? Allah akan mendatangkan azabnya. Tunggulah 3 hari. Jadi waktu diberikan 3 hari. 3 hari itu dengan tanda. Orang yang membunuh itu hari pertama seluruh badannya berwarna kuning. Hari yang kedua seluruh badannya berwarna merah. Hari yang ketiga seluruh badannya berwarna hitam. Setelah itu malam hari, ibu-ibu, bapak-bapak, terdengar bunyi dari langit yang memekakkan telinga dan seluruh manusia yang ada di kota itu mati. Kemudian ditambah lagi oleh Allah apa? Gempa bumi yang dahsyat. Dikatakan di dalam Al-Quran itu dikatakan yang atas dijadikan bawah. Artinya ini terbuka tanahnya, ini pada masuk, baru nanti ditutup tanah yang lainnya. Ya, wa kanu fil ardi jathimin. Mereka menjadi orang-orang itu mati berserakan di mana-mana. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, ibu-ibu, bapak-bapak, dari kisah Nabi Hud dengan kaum Ad dan Nabi Saleh dengan kaum Samud? Nabi Saleh dengan kaum Samudnya itu juga digali peninggalan-peninggalan mereka dan ditemukan di kota yang disebut dengan Madain Saleh atau Hegra sekarang. Nah, tidak jauh dari Hegra tetapi sudah masuk ke wilayah Jordan, ada bangsa yang memiliki kota hampir mirip dengan kota yang dibangun oleh kaum Samud. Sekarang masih bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan nanti kalau piknik ke Jordania. Amin, ngoten lho kok ya. Di sana ada tempat namanya Petra. Silakan dicari di Petra. Itu masih sangat-sangat terjaga dengan baik, istana yang dibangun di Gunung Batu. Pilar-pilarnya masih ada semuanya. Itu Petra. Para ahli berpendapat bahwa kaum Samud tinggal di Petra, tetapi merujuk ke beberapa hadis ternyata bukan. Rasulullah ketika perang Tabuk terjadi, Tabuk itu di daerah Yordan, menjelang Yordania. Itu perang terbesar antara Islam dengan Romawi. Umat Islam kehilangan 3 jenderalnya. Pemimpinnya diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu meninggal di perang itu. Apa yang terjadi? Rasulullah ketika pergi ke Tabuk melihat daerah Madain Saleh atau Al-Ula itu harusnya ke sini, kalau jalannya ke sini nanti kan ketemu itu mutar. Gini, karena apa? Rasul mengatakan jangan ke sana, itu daerah terkutuk. Jadi tempat tinggal kaum Samud itu dalam hadis dikatakan sebagai tempat terkutuk. Karena apa? Kaum Samud mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Nah, tempat terkutuk itu ternyata tempat yang menarik bagi ilmuwan. Nah, zaman sekarang tempat-tempat seperti itu menarik banget. Makanya apa? Tempat di mana ada gendruwo ditekani zaman sekarang itu. Akhirnya jadi apa?
uji nyali ya ini zaman saniki. Zaman saniki ya. Terjadi penggalian untuk melihat dan ternyata dikatakan bahwa kaum Samud tidak tinggal di Petra. Ternyata Petra adalah kota peninggalan bangsa yang lain, lebih modern, yaitu bangsa dalam bahasa Arabnya Nabtiyah, dalam bahasa kita Nabatiyah. Nabatien itu adalah bangsa yang hidup sekitar 1 abad sebelum Isa dan punah 1 abad setelah Isa. Berarti mereka bangsa ini hidup sekitar 200 tahun. Punah itu bukan berarti mereka mati ya, Bu ya. Ada yang pergi, ada yang meninggalkan kota karena ada banyak hal yang kita tidak tahu sebabnya. Tetapi yang jelas itu adalah peninggalan dari bangsa Nabatiyah. Hikmah ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa kita ambil dari sejarah adalah bahwa Al-Quran itu berbicara tentang kebenaran. Dan kebenaran Al-Quran itu selalu bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak. Al-Quran itu bukan kalam manusia. Al-Quran itu benar kalamullah. Karena apa? Sampai sekarang tidak ada satu pun ilmu pengetahuan yang membantah semua kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, kullama nandijat juluduhum badalnahum juludan ukhra liyadzuqa wabala amri. Barang ketika kulit mereka hancur. Ini cerita orang-orang yang di neraka, ibu-ibu, bapak-bapak. Orang yang di neraka itu dibakar. Kalau dibakar itu kulitnya utuh enggak? Sebagai gambarannya coba dilihat itu kambing guling. Utuh enggak kulitnya? Kalau kambing guling masih agak diutuhkan karena apa? Kulitnya itu enak. Ya, itu kan hanya dibakar di atas api. Kalau dimasukkan ke api, hilang semuanya. Meleleh semuanya, hancur semuanya. Allah berfirman, ketika kulit-kulit dan daging mereka hancur, kami ganti dengan kulit yang lain supaya orang-orang yang disiksa merasakan siksanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayat ini telah mengguncang seorang profesor dari Thailand. Karena apa? Dia menemukan sebetulnya manusia itu bisa merasakan di mana atau anggota badan yang mana tuh yang bisa merasakan? Karena seluruh badan bisa merasakan. Ternyata apa? Dalam penelitiannya, kulit ari yang masuk ke dalam, yang di dalam wilayah badannya, itu adalah tempat manusia merasakan. Karena itu aslinya kalau yang ditojok, yang ditusuk, itu sudah menembus itu, aslinya yang di dalam sudah tidak terasa. Tetapi di kulitnya itu yang terasa. Profesor Thailand mengetahui itu ketika beliau presentasi di Kuwait tentang dari mana manusia itu bisa merasakan sesuatu. Kemudian oleh profesor dari Mesir didekati. Prof, Al-Quran sudah berbicara itu 1400 tahun yang lalu. Dengan disebutkan yang tadi. Akhirnya apa? Masa seperti itu? Enggak mungkin. Dia yang itu. Akhirnya ditunjukkan ayat Al-Qur'annya dengan terjemahnya bahasa Inggris. Akhirnya apa? Dia tertarik untuk mempelajari Al-Qur'an, kemudian berkesimpulan. Dia masuk Islam disaksikan di hadapan mahasiswanya. Dia kuliah mengatakan Al-Qur'an tidak mungkin ciptaan manusia. Al-Qur'an tidak mungkin ciptaan manusia. Karena itu apa? Dengan ini saya menyatakan saya masuk Islam. Luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena itu kita orang Islam harus bersyukur. Karena apa? Apa syukur pertama kali kita? Alhamdulillah bapak ibu kita Islam. Karena bapak ibu kita bukan Islam, mohon maaf. Orang ngerti Islam. Yang bisa tahu Islam itu orang-orang yang betul membaca. Membaca apa? Membaca agama.
Dan kebanyakan tidak. Orang yang sudah jauh dari agama tertentu, tentunya akan ngelek-elek agama ini kan. Nah, ada non-Islam yang memuji-muji Islam di sini? Ada yang orang non-Islam berkhutbah, kalau ingin mencari agama yang benar, masuklah Islam. Ada yang gitu? Sama, mereka pun akan menjawab gitu. Sama, orang-orang Islam nggak ada yang mengatakan kalau ingin agama yang benar, masuklah agama ini nggak ada. Semuanya menganggap benar, tetapi ibu bapak-bapak ada satu kata kunci. Apa? Lihat kitab sucinya. Kitab sucinya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Saya pernah mengikuti kuliah seorang pendeta yang luar biasa. Ternyata Injil yang paling tua yang masih tersimpan sekarang itu berasal dari abad keempat, sekitar 350 tahun setelah Isa alaihissalam. Dan itu dalam bahasa apa ibu bapak-bapak? Bahasa Yunani. Pertanyaannya, kapan Isa alaihissalam bisa bahasa Yunani? Itu urusan lain. Tetapi kita harus bersyukur bahwa kita lahir dari keluarga Muslim. Karena itu yakinlah bahwa agama kita agama yang benar dan terbukti. Tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mengalahkan orang Islam ketika berdebat tentang agama. Karena bukti-buktinya jelas. Sekali lagi, ini sudah jam 6:15. Rodok mundur titik. Sehingga untuk sotonya nanti agak mundur sidik. Karena kayaknya ada karena tadi sudah ada kelunding-kelunding. Dan tadi saya selalu mengatakan kita itu akan semangat kalau ada apa? Nah itu. Wah. Itu sehingga yang lebih penting yang di sini atau yang di situ wallahu alam. Tetapi semoga yang ada di sini paling tidak bisa memberi manfaat. Bisa menambah wawasan. Insya Allah saya besok akan berbicara tentang yang lainnya. Perkembangan rasa dan umat-umat manusia zaman dahulu yang ada di dalam Al-Quran. Besok saya akan berbicara tentang Yusuf, Musa yang berkaitan dengan bangsa Mesir. Karena saya masih punya jadwal di sini 4 kali. Ibu-ibu, bapak-bapak dalam tahun 2025. Ngoten nggih? Ibu-ibu, bapak-bapak, kirang langungipun kawula nyuwun agung samudra pangsami. Oh nggih, boleh. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Wah, ini lebaran. Nak lontong itu penyimpangan, kudunya kupat. Ngaku lebat. Nak lontong wow alam mboten nggih ibu bapak-bapak. Kula namung guyon nggih ibu nggih. Guyon. Nanging menawi mboten kersa lontong nggih mboten napa-napa. Mangke dipun wangsul mawon. Nggih, bismillah malih akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.